Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Irmadia Ramadanti dengan NIM 201101040026. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Apakah ada yang tahu apa itu Pancasila? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Pancasila adalah sebuah pilar ideologis negara Indonesia yang mana kata awalnya itu terdiri dari dua kata yang dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 ideologi utama penyusun Pancasila ini merupakan tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berisi mengenai pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk Pancasila ini ada hari yang namanya Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati Pancasila seperti itu. Nah, jadi pada tanggal 30 September 1965 tuh terjadi suatu peristiwa yang dinamakan dengan gerakan G30 SPKI, yang mana pada hari itu ada 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang lainnya itu dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Nah, gejolak yang timbul akibat G30 SPKI ini sendiri pada akhirnya itu berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia, yang mana pemerintah Orde Baru itu kemudian menetapkan 30 September itu sebagai hari peringatan gerakan G30 SPKI dan pada tanggal 1-nya itu sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Pancasila ini mempunyai fungsi dan kedudukannya yang mana pertama, Pancasila ini sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara Indonesia, yang kelima sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, yang ketujuh yang terakhir yaitu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, untuk lambang-lambangnya itu setiap sila itu memiliki lambangnya tersendiri, yang mana sila pertama itu berlambang bintang emas. Nah, simbol ini tuh terletak ada di tengahnya, di tengah perisai Garuda Pancasila, yang mana makna lambang bintang pada Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai simbol cahaya kerohanian dari Tuhan kepada manusia. Seperti itu. Nah, untuk lambang sila yang kedua, ini digambarkan dengan mata rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. Nah, mata rantai ini melambangkan laki-laki, sementara yang bulat ini melambangkan perempuan. Lambangnya itu pakai rantai emas ini punya makna, yaitu hubungan antar individu di masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan itu dilakukan secara adil dan beradab, sehingga hubungan antara masyarakat keseluruhan itu menjadi lebih kuat seperti itu. Nah, setelah lambang yang kedua ada juga lambang yang ketiga, yaitu pohon beringin. Nah, simbol ini terletak pada bagian kiri di atas perisai Garuda Pancasila, yang mana sulur dan akar pohon beringin yang banyak itu menjalar melambangkan keberagaman suku bangsa yang menjadi satu dalam Indonesia. Nah, lambang pohon beringin ini memiliki makna bahwa rakyat Indonesia itu bisa
bernaung di bawah satu naungan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk sila yang keempat ini melambangkan kepala banteng, yang mana simbol ini memiliki makna bahwa banteng ini merupakan hewan yang sosial dan suka berkumpul. Rakyat Indonesia ini bisa berdiskusi dan bermusyawarah untuk melahirkan suatu keputusan. Nah, untuk lambang sila yang kelima bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas yang merupakan pangan dan sandang, seperti itu. Mengapa sih kok lambang yang kelima ini padi dan kapas? Soalnya lambang padi dan kapas ini adalah syarat utama negara yang adil, yakni bisa menjamin merakyatnya dan kemakmuran bagi rakyat. Nah, di dalam sila-sila itu ada pengamalannya tersendiri dari sila pertama sampai sila kelima, yang mana untuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, pengamalan Pancasilanya itu bisa dengan saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, untuk pengamalan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa dilakukan dengan saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan juga tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, untuk yang sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang mana kita bisa lakukan dengan cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu untuk yang sila yang ketiga. Untuk sila yang keempat, yaitu kita bisa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikat yang baik dan lapang dada. Nah, selanjutnya itu bisa dengan sila yang kelima, yaitu bisa dengan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, seperti itu. Seperti itu penjelasan dari saya mengenai Pancasila. Kalian harus belajar ya, karena Pancasila ini merupakan sebuah dasar negara Indonesia yang mana menjadi patokan hidup seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.